Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Yaqulu alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang mulia ini melaksanakan fardhu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan Allah menjaga segala doa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dzurriyyah pengikut beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian hadis kita, yaitu hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, suci itu adalah sebahagian daripada iman. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-samawati wal ardi, ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi keduanya itu antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu bukti atau tanda. Wassabru diyaun, dan kesabaran itu merupakan cahaya. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, Quran itu bisa menjadi pembela engkau, aw 'alaika, atau malah menjadi seteru ke atasmu. Kullu nasi yaghdu, manusia itu berpagi-pagi, kada ya'un nafsahu famuhtiquha aw mubi'uha, ada yang mukhlisuha, menyelamatkan dirinya, aw mubi'uha, atau ada juga yang mencelakakan dirinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Perawi hadis ini bernama Al-Harith bin Al-Asim, dari kabilah Al-Asy'ari, dari negeri Yaman. Yaman itu ibu kotanya San'ah, salah satu provinsi yang ada di Yaman yang orang-orang kita banyak menuntut ilmu itu adalah di Siwut, namanya Abdul Maut. Nah, ada juga sebagian di Budaidah dan yang lain-lain. Cuma yang paling banyak orang-orang kita itu, orang-orang Asia terutama, di Abdul Maut. Kondisinya masih belum bisa, di ibu kota San'ahnya itu bandaranya belum bisa digunakan karena status stabilitas keamanannya belum lagi normal, sehingga untuk bandara ibu kotanya tidak bisa. Tapi bandara provinsi Siwut itu bisa. Nah, makanya mereka itu kadang-kadang kalau para pelajar atau orang kita itu kalau ke sana sekarang itu naik bis dari Oman, baru bisa darat entah berapa hari berapa malam, atau naik pesawat langsung. Nah, dulu waktu turun ke sana itu 2008-2009, sebelum balik ke sini menempatkan pesanan jualan itu, masih bandara San'ah masih bisa dari Mesir ke San'ah.
dari sana pesawat tadi ke Siwul, dari Hadramaut, bandaranya Siwul. Kalau lihat itu gunung-gunungnya ini, kalau kita gunung itu kan buntut tuh, nah itu gunung ujungnya kumpul, kemudian gunung-gunungnya itu ya warnanya keemas-emasan. Pokoknya gunung dari atasnya rata. Nah kadang-kadang terkejutnya kita pas anak turun itu ada onta jadi macam itu di atas tuh ambil bawa onta, bangun panas kayak mana gitu. Nah itulah, dan memang sepengalaman dari situ orang-orang Yaman ini memang terkenal ramah orangnya, ramah nada suaranya, pokoknya ramah. Jadi di situ tuh di Hadramaut itu sepeda motor itu tidak ada dimasukkan ke rumah, di luar negeri sepeda motor itu. Sebelum itu datang ke sana, ada salah seorang kawan sebelumnya ada kenal dipinjami sepeda motor lampu. Nah, jadi sepeda motor lampu itu parkirannya di luar, tidak ada ceritanya, ya mendadak saking amannya. Dan situ tempat hiburan, boleh dikatakan di Hadramaut itu sangat terbatas, kalau bioskop belum pernah mengenal. Jadi hiburannya pelajar di situ dua ya, kalau ada pemasakan di atas atap atau jalan makan, berenangan pekunjungan itu ya, habis pekunjungan apa berenangan kalau makanya datang dari situ dulu pasti berdanau-danau nah masakan aja. Tapi kalau di Mesir bioskop ada, piramid ada, pantai ada, hiburan ada, kafe ada, beginian banyak. Maksudnya beginian di luar. Kalau di Hadramaut kada pernah ketemu beginian. Kalau beginian jauh, apalagi di pasar, itu pun pakai ada. Kalau di Mesir godaan luar biasa. Delima bunganya di jalan, 4 yang bungas celuting aja kita ini. Kalau kita di sini kan delima yang bungas, delima berjalan, saya kemudian bungas tuh, keempatnya saking orang Arab. Nah jadi memang meskipun konflik, cuma orang yang memang luar biasa ramah, baikan pulang baikan. Nah ini salah satu sahabat Nabi yang dari negeri Yaman, kemudian tinggal di Mesir, meriwayatkan hadis sebanyak 27 hadis. Apa kata Malik bin Harith bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Abduhu syatrul iman." Suci itu adalah bagian iman. Kita pernah belajar bersuci daripada hadas kecil dengan cara berwudu, bersuci dari hadas yang besar dengan cara mandi. Itu bersuci untuk sebelum kita beribadah, bersuci badan kita. Wudu itu fisiknya kegiatan ada ya kan, ada yang dibasuh, ada yang disapu, diusap. Sama hadas besar sama, ada yang dibasuh dari ujung rambut sampai ujung betis. Nah ada juga di agama kita itu yang tadi disebut dengan at-taharatul jismaniyah, bersuci secara fisik. Ada yang disebut dengan at-taharatul ma'nawiyah, bersuci secara ma'nawi. Dia tidak terlihat. Apa yang disucikan? Amradul qalbi, penyakit hati. Orang tidak akan bisa masuk ke dalam ibadah, apakah sholat, apakah baca Quran, kalau dia belum berwudu, ya kan, atau masih dalam hadas besar. Sama orang tidak akan sampai juga menghadap ke hadirat Allah selama belum bersuci hatinya yang disucikan. Dari apa? Dari penyakit hati. Nah, dan penyakit hati tidak ada basuh kayak kita basuh badan. Makanya bersucinya disebut dengan at-taharatul ma'nawiyah. Apa yang disucikan hati kita? Minal hasad, daripada sifat iri, wal baghdha, sifat marah. Ya Allah, kita ini gampang marah. Wal ujub itu merasa heran dengan diri sendiri. Kok bisalah aku sepintar ini? Nah, ya. Dan ujub ini mengakui bahwa kehebatannya itu memang dari dirinya,
Padahal kalau kita merasa ada yang baik dalam diri kita, hanya mimpi roti, ini adalah kelebihan dari Tuhanku. Jadi cepat-cepat kalau ingin merasa dirinya yang hebat, dirinya yang pintar, nah itulah untuk. Kalau sempat membandingkan dengan orang, nah mana aku ini cuma aja baca langsung paham, nah itu kita sudah uji tuh, berarti memang cerdas otak ini, ya kan? Nah bila terbandingkan dengan orang, siangnya kamu itu belajar yang awal, ya, tapi ini 10 terus, aku terus mungkin satunya, nah itu sudah sombong, merasa lebih baik daripada orang. Beda tipis. Jadi ujub itu yang merasa baik, nah, bahwa kebaikan yang ada itu dari memang dirinya yang dapat. Kemudian kalau dia membandingkan dengan orang, itulah yang disebut dengan takabur. Nah inilah yang tugas kita agar kita bisa menghadap kepada Allah. Hendaklah suci badan kita, suci hati kita. Nah, suci ini, suci anggota badan tadi berwudu atau mandi besar, kemudian suci daripada penyakit dalam hati. Dia nisful imanil kamil, dia merupakan separuh daripada iman yang sempurna. Orang tuh kalau sudah dia berwudu, kemudian mandi, wudu itu pasti lagi orang sembahyang. Kemudian senantiasa membersihkan dirinya, hatinya daripada sifat-sifat yang tidak baik, maka orang itu sudah mendapatkan separuh daripada iman. Nah, itulah tugas kita sudah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang bersih daripada penyakit. Ya Allah, ada nyaman. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah ka alhamdulillah, ada lagi dikatakan subhanallah alhamdulillah, itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Pada redaksi kedua ini, Rasulullah ingin menunjukkan kita kepada a'zamul qurabi ilallah, salah satu ibadah yang paling besar di hadapan Allah itu wa huwa adzikru, yaitu berzikir. Zikir. Jadi zikir itu salah satu a'zamul qurab, artinya apa? Ibadah yang paling besar dan agung. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Apa itu zikir? Yang kita biasa subhanallah yang tadi kita baca, ya kan? Kemudian ada juga alhamdulillah. Dia ringan aja di lidah, tetapi berat pada timbangan. Jadi kata Ibnu Abbas, yu'ta bi amalil mu'min bi ahsani suratin fa yu'ta bi kafatil mizan fataqulu hasanatu ala sayyi'ati. Nanti di akhirat itu amalan seorang mukmin itu akan didatangkan dengan sebaik-baik bentuk. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Amalan kita ini selama di dunia. Lalu ditimbang amalan kita itu, maka timbangannya tadi itu beratnya luar biasa, mengalahkan seluruh kejahatan. Maka paman taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ada lagi dalam ayat yang lain, fa'amman taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi dan senang dan nyaman bahagia, terutama di akhirat. Nah, jadi itu kan amalan yang disebutkan tadi. Amalan kita itu dia apa? Didatangkan di hari kiamat nanti dengan sebaik-baik bentuk. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Artinya apa? Amalan kita itu tidak sia-sia. Amalan kita itu tidak sia-sia. Sholat kita, ya kan? Sholat sunat kita, sholat wajib kita, berjamaah kita, itikaf kita, semua sampai-sampai zikir yang terucap di lidah kita yang ringan itu pun memberatkan timbangan kebaikan. Dan timbangan di akhirat itu kadang kayak timbangan kita di sini. Kalau timbangan kita di sini bisa selingkuh, ya Allah. Apalagi bila musim ramai, misalnya orang di bulan puasa, anak hari raya, itu banyak yang seling timbangan dong. Model banget. Karena kenapa? Orang ramai beli ayam, orang ramai beli daging, timbangannya bisa selingkuh.
Amun di sana sesenti juga mau sulit. Makanya di sini tuh dicek. Kadang-kadang kan dulu pernah melihat, tapi sekarang kita udah ada tukang cek gitu. Jadi timbangan-timbangan yang pakai batu-batu itu timbangannya dicek. Anu kada normal kada, ini bisa kada normal, memang berat. Nah, kalau di sana kada bakalan. Nah, jadi itu disebutkan ibadah yang besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca semampu kita. Jangan sampai kita membacanya cuma sekedar kita berusaha tidak hanya membaca ketika kita sembahyang, di luar sembahyang pun kita membaca alhamdulillah Allahu akbar. Ada apa? Dan itu baik. Kita kan kalau disuruh amalan yang lain kan berat tuh. Hari inilah, ini sejuz Al-Quran. Bisa kita baca? Kenapa kita baca? Mata sudah rabun-rabun. Selain mata rabun, ngaji udah lancar. Misalnya, ya kok. Jadi ngaji ya, cuma ada yang nyaman juga tuh kan. Banyak-banyak berzikir. Karena orang berzikir itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang Allah berikan ketenangan dalam hatinya itu dengan cara apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lidah kita ini bisa banyak membaca di bulan Maulid ini, banyak di salawat. Tidak bersalawat berarti Allahumma ada zikir, ada salawat. Tidak bersalawat berarti Allahumma ada zikir, ada Muhammad, itu banyak berzikir. Ya, kita akan menjadikannya bagaimana Rasulullah itu ketika misalnya berhadapan dengan Allah, munajatnya kayak mana, ibadahnya kayak mana. Ya. Kita kan kadang mungkin juga sama dengan Rasulullah, kadang mungkin. Nah, artinya apa yang bisa kita lakukan meskipun itu kecil kerjaan. Makanya di sini diberikan judul oleh Syekh Hisham Kamil, judulnya hadis yang ketiga yang 23 ini, al-isra'u bil khair, bersegera dalam melakukan kebaikan apapun itu. Apapun itu bersegera, meskipun hanya ucapan subhanallah alhamdulillah, apalagi yang lain. Kemudian wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Di sini disebutkan nurun fi wajhin wa qalbil mu'min. Dia cahaya menerangi wajah seorang mukmin dan menerangi hati seorang mukmin. Jadi kalau kita menjaga sembahyang kita, muka kita itu bertambah bercahaya. Itu saja kalau bertanya-tanya ini kan. datangi siapa kamu? Ulun bercahaya kan? Tapi nanya ini jangan kadang kedap lama, kadang terangnya cahaya. Artinya apa? Memang orang-orang yang sembahyang itu orang-orang bercahaya, namanya bersih. Ya kan? Kenapa? Artinya berwudu sebelum sembahyang, berwudu datang mana ini merotak, ya kan? Nah, kemudian penting juga wa nurun fi qalbil mu'min, dan cahaya juga di hati seorang mukmin. Jadi hatinya itu tambah bercahaya. Bila bercahaya hatinya bertambah luas tuh. Artinya apa? Bertambah lebar sabarnya, bertambah lebar ridhonya, bertambah hilang kemarahannya, bertambah hilang iri dengkinya, karena cahaya. Karena cahaya dan gelap itu tidak mau menyatu. Bila cahaya hilang gelap, bila hilang cahaya muncul gelap, mati iya lampu. Hilang. Tapi bila ada cahaya aja, cahaya dong, hilang gelapnya, tinggal cahayanya itu aja lagi nyarak atau enggak ada. Nah itu jadi. Jadi kalau hendak, makanya wajar aja orang lagi penyembah yang kusutan, kalau lebih kusut bang, stres, kusut, pokoknya suram, pokoknya dia merasa ada bahagia, padahal duitnya banyak. Ada yang penyembah yang ini duit berbayar ada 5 ribuan aja banyak, 5 ribuan aja banyak. Tapi karena penyembah yang hatinya bagus, karena bercahaya jadi santai ini. Nah, ini yang berokok, kalau lu pada berokok, ini
Belum ngopi kita. Artinya bahagia kan? Kenapa? Hatinya lapang. Dan hati itu kita nggak bisa ngatur. Atur di hari ini kayak apa hati kita, tetap nggak bisa. Pokoknya aku hari ini harus bahagia, misalnya, nggak bisa. Aku hari ini harus tenang, nggak bisa. Orang-orang yang mendapatkan ketenangan, orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah ketenangan. Yang diberikan Allah ketenangan, orang-orang yang mengambil sebab untuk mendapatkan kasih sayang dan ketenangan itu, sebabnya apa? Karena dia beramal soleh. Nggak bisa bin salat bin, nggak ada, nggak bisa. Kayak mana aja kita masuk, nggak bisa. Karena hati itu yang membolak-balikan hati adalah Allah. Namun dompet kalau kita mengakali masih, pokoknya harus ada 100 di dompet, gitu kan? Kalau cuma hati nggak bisa kita kontrol kita. Nah, makanya kita itu caranya supaya hati kita senantiasa terang, sembahyang dijaga. Gitu dari hati ya. Yang orang ngajak pengusahaan itu jarang sembahyang, jarang ke masjid, stresan, ada duit habis nggak mana kan? Kalau yang pengen sembahyang nyaman, bahagia terus. Meskipun kadang-kadang dimarahin bininya iya, kadang-kadang dimarahin bosnya iya, masalah iya, tapi santai aja, santai aja. Ini pengen ada itu, boleh di, mukanya itu cahaya semua. Ya orang bersih, wangi. Cuma memang gak ada sembahyang. Nonton, kusut, mandi balung, mandi aja balung. Kamu orang sembahyang itu jam 6 sudah siap-siap mandi, sudah minyak wangi. Hari ini kemana? Teratur hidupnya terarah. Cuma memang gak ada sembahyang. Apa? Buka TV, bingung, gorengan sudah habis itu kan. Bati sakit, mungkin tidak dapat juga. Ini apa Pak? Nak rabon katanya. Gitu. Kemudian wasadaqatu wazakatu, sedekah itu dalam agama kita disebut sedekah. Dia ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah yang disebut dengan zakat. Nah, sedekah sunnah yang kayak biasa. Nah, orang yang bersedekah, apakah dia membayar zakat wajib dan bersedekah sunnah, itu merupakan burhan, dia merupakan bukti ala sidqi imani, bukti yang kuat terhadap kebenaran imannya. Orang tuh kalau mau bersedekah atau zakatnya ditunaikannya, tanda orang itu masih imannya kuat dan imannya jujur. Ini ada orang berzakat tidak mau, sayangnya duitnya berapa coba 10 M, potong 2,5 berapa tuh 250 juta lah. Nah, kawas sebuah pijak, masa aku bagi-bagi gitu yang dapat itu orang aja. Nah, coba. Tapi kalau orang itu iman yang jujur sampai pada nisab dan haulnya, pasti dikeluarkan dan tidak diakal-akali. Ini ada yang nakal-nakali, bininya diberinya zakat, inilah zakatnya tadi 250 juta, ya Allah 250 juta. Nah, bilanglah, ini saya beri kita nih 200 juta. Nah, ke bininya 50 juta, jadi berikannya ke tetangga fakir miskin. Dari bininya ke bulik-bulik pulang ke ini anaknya, ada boleh keluarkan. Karena kenapa? Ini pasti tidak percaya bahwa uang yang dibayarkan, uang yang dikeluarkan, bahwa itu adalah haknya Allah, akan mengurangi hartanya. Sementara orang beriman itu ketika dia mengeluarkan zakatnya, dia meyakini bahwa zakat yang dikeluarkannya akan membersihkan harta yang tersisa di rumahnya dan akan menambah keberkahan daripada harta yang tertinggal. Artinya Pak, ada berkurang pasti bertambah. Secara kasat mata iya kita keluarkan 250, tapi nanti itu akan yang tersisa akan menjadi lebih berkah dan lebih bersih, karena sifatnya dia membersihkan dan membanyakkan an-namu wal barokah, berbanyak kemudian bertambah barokah. Tambah barokah itu tambah baik, bininya tambah baik, anaknya tambah baik, harta dagangannya, bisnisnya tambah baik. Nah, kemudian sedekah, orang ngajak bersedekah itu orang yang tanda iman kuat, dan bersedekah masing-masing kita tergantung kemampuan kita. Artinya terserah aja lah, kita tidak perlu melihati orang berapa-berapa, tersesuaikan kemampuan kita. Oh,
orang loh, duitnya kadang-kadang duitnya paling sebulan 1 juta 2 juta, sanggup aja 10-20 ribu gitu, nah kan masukkan ke nanti di mata. Kenapa yang kita yang diisi duit seminggu 10 juta atau sebulan 40 juta, kenapa masih 5 ribu? Itu kan kada sesuai, sesuaikan. Sesuaikan. Kalau ini diisi misalnya orang tuh diisi duit 2 juta aja, 2 juta, nyumbang 10 ribu, ya kan? Ada orang diisi 200 juta, 200 juta, ini nyumbang 20 ribu, masih banyak kan siapa coba? Masih banyak kan 10 ribu, meskipun secara kasar mata sebanyak 20 ribu, tapi kada sesuai dengan harta yang dimilikinya. Seharusnya ini 20 juta, ya kalau menjadi 100 ribu, makanya itu modelannya. Kebanyak aku dulu aja. Ini sih, misalnya sidin orang misalnya 10 ribuan aja, sidin 100 ribu, wah pembanyaknya sudah beli hati. Kalau harta pian 2 miliar, 100 ribu itu sedikit. Iya loh, mau 2 miliar, gitu ya. Itu kita kada peduli sama orang tuh kalau kita diisi duit 2 miliar. Lana amaluna walakum amalukum. Orang terserah aja, syukur-syukur dia nyumbang. Karena kalau orang itu kalau disangkat kan menyumbang gitu ya. Aku syukur anggap ya hari biarkan aja, cuma kita kalau misalnya diisi duit banyak sesuaikan dengan kekayaan kita, itu nah kalau nggak bersedekah. Duit banyak misalnya sedekah lah orang 10 ribu, jadi sampai orang mana 10 ribu ya, nah 10 miliar sampai 1.000 sekarang ya. Diisi duit banyak 2 miliar masa beri orang 10 ribu, itu nah berikan makan. Ketika disambat cari, memang ada boleh pak disambat ya kalau mungkin juga jadi bukannya 10 ribu kan itu masih nasi uduk gitu 12 ribu. Artinya sesuaikan supaya apa? Supaya kita tanda bahwa kita itu orang bersedekah itu satu, tadfa'ul bala. Orang yang dalam bersedekah itu akan menolak balanya Allah. Orang yang dalam bersedekah itu tadfa'ul bala, akan memadamkan murkanya Allah. Kita tuh hari ini hendak dapat bala sebab bersedekah, balanya kada jadi. Nah, ini kalau sudah kena musibah hanya bersedekah sama habis-habisan, waktu kada ada apa-apa, kada mau keluar, itu kan salah nih. Bersedekah itu memang kita bersedekah sesuai dengan kekayaan kita. Jangan karena musibah, karena iya. Wasabru nurun, kemudian wasabru dia sabar itu adalah cahaya. Nur syadidun yang kuat. Sabar itu orang tuh kalau memiliki kesabaran dia memiliki cahaya yang kuat. Untuk apa? Yaj'alul mu'minu thabitan amamal mihan wa syada'id. Yang menjadikan oleh seorang mukmin itu dia bisa bertahan di hadapan ujian dan segala musibah. Kita ini di dunia, namanya di dunia ini campur aduk. Ada rasanya manis, ada pahit. Ada kalanya nyaman, ada kalanya kada nyaman. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Lain di surga. Kali di surga kada ada kisah sakit, kada ada kisah miskin, kada ada kisah kolesterol, kada ada kisah apa lagi, pokoknya nyaman semua. Ya, kalau di dunia ini ada nyaman, ada tidak. Oleh karena ada yang tidak nyaman, maka kita perlu yang namanya kesabaran. Karena sabar itu yang membuat orang bisa bertahan untuk menghadapi kehidupannya itu sampai selesai. Kita ini kan tugas sampai selesai, bukan di tengah jalan, sampai selesai. Orang kalau orang itu tidak sabar berusaha karena targetnya supaya bertambah hartanya, tapi bertahun-tahun puluhan tahun tidak kaya. Kalau tidak sabar, maka dia akan memutuskan dengan jalan menipu atau mencuri. Nah, itu orang tuh kalau misalnya tidak sabar dengan istrinya, tidak sabar atas kekurangan istrinya, pasti cuma aja tuh ditinggalkannya atau bisa disakitinya. Seorang guru terhadap murid, semua kan. Jadi sabar inilah yang membuat kita itu bisa bertahan. Dan Nabi mencontohkan itu juga. Nabi itu sabar apa coba? Sabar ditinggal keluarga, iya. Ditinggal paman, ya Allah, ditinggal istri, malah belum sempat melihat ayah. Nah,
kurang apa lagi? Sabar atas kaumnya, masyarakatnya kalau bahasa sekarang, kurang apa lagi? Diusir, diludahi, disebut orang dukun, disebut orang-orang gila, pendusta, ditembaki pakai batu dan sebagainya. Sudah dua, dicaci maki apalagi. Ya kalau sabar Nabi dalam berdakwah, sabar apa coba Nabi? Pokoknya sudah Nabi contohkan sabar itu. Kalau Nabi tidak sabar, sudah ketika malaikat datang terhadap penduduk Taif itu, ujar Nabi, ya sudah malaikat hantam aja sudah, balik aja di pohon Taif itu sudah, balik aja kayak kaum Nabi Lut itu, angkat balik semua, matikan aja semua. Ada tersisa lagi. Ya sisa lagi. Karena sabarnya Nabi tidak pernah memberikan perlawanan kepada orang-orang. Nabi pun senantiasa terus dakwah dalam sabar dalam berdakwah. Nah kita harus seperti itu, bisa kita contoh Nabi kita. Mencontoh ulun tidak bisa. Ulun dari bikin nyambar itu kadang-kadang. Apalagi misalnya ini orang berbagi rawat belum berdapat bisa. Ya. Itu bisa sentimen orang yang kadang bagi. Tapi ya lah. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah perbuatan yang haram, tapi nyaman, haram, banyak, maka sabarlah untuk tidak mendekati dan mengambil benda itu. Ada duit ini lah, banyak. Pokoknya untuk besar bro, pokoknya 10 juta pokoknya di tangan kita ini. Tapi haram, sabarnya ini. Kada usah. Berdiriannya bongas, manggil-manggil. Pokoknya jadi, terima jadi, sudah, pokoknya kawan dulu jadi sudah. Sabar aja. Karena kenapa dipanggil begitu? Latihan aja lah. Latihan tanpa. Diniannya perlu kasih sayang kawan. Sekedar kawan ini ya. Sabar untuk tidak bermaksiat. Payah tuh. Masalahnya di hadapan sudah bendanya. Itu kalau ada sabar, ibarat mau unjur itu bisa set langsung. Ada orang kan berdiam aja dia, astagfirullah. Tidak pas orang tidak, mati. Waktu ada orang, aja tahan dia. Pas kali ada orang, mati aja. Selesai. Kemudian kita harus sabar juga dalam mengerjakan perintah Allah. Ini kalau ada sabar seberapa ini loh, didengarkan ada ini duduk ini. Mendingan duduknya di rumah kawan masih 20 menit, 30 menit makan gorengan belum berhenti. Dengar duduk dengar isi yang perut sakit, lapar. Kalau ada sabar selesai. Jadi kita tuh tugas kita banyak, sabar dalam ibadah, sabar dari pengerjaan yang haram, sabar dengan kawan kita, sabar dengan keluarga kita, sabar dengan tetangga kita. Kalau ada sabar, formatnya bakal yang harus. Kenapa kampung itu aman? Kenapa kampung itu bagus? Karena mereka masing-masing mengamalkan kesabaran. Sabar aja. Yang namanya kerja itu pembawaannya kawan bila akhir bulan memang nyamuk. Jadi itu bersabar aja. Jadi ada di dilawani. Ini jadi berkelahi. Karena kita pulang yang stres, kawan pulang sabar aja. Memang itu bila habis kena mamai dunia. Memang kita berpikirnya juga. Bawaannya ngalak rokok aja memang di depadahannya. Rokok hilangan terus sabar. Tapi masing-masing kalau pada sabar, ingat aja itu bahancuran, belukaan, bermati. Nah itu kan. Jadi sabar itu penting bagi kita. Cahaya yang membuat kita bertahan. Biar kau tahannya aja, mengurusi masjidnya ya. Sabar. Dikira nyaman mengurusi masjid. Karena sabar itu kan. Kok tahannya bang guru-guru ini menghadapi anak-anak. Amun dirasakan seumpat liur sampai yang tahan ketanakan TK ngamuk bambur karena berkebun jalanan. Iya, emang kada sabar ya, diikatinya, diplasterinya, itu sudah kada sabar lagi. Dan sabar itu kita perlu orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Jangan kita memiliki slogan sabar itu ada batasnya, lalu kemudian menghalalkan kita untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Orang ngomel-ngomel kita, set pakai pisau. Aku ini sabar ada batasnya juga. Lalu disodoknya tetap gitu itu haram menumpahkan darah orang muslim. Sabar itu tidak ada batasnya.
Kenapa tidak ada batasnya? Kalau sabar ada batasnya, maka pahala ada batasnya, pahala sabar itu. Karena sabar itu tidak ada batasnya, maka pahala sabar tidak ada batasnya, sampai-sampai innamal yuwaffas sabiruna, Allah menyempurnakan pahala orang-orang sabar itu bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Dengan sabar dia bisa masuk surga. Sabar terhadap kemiskinannya, kadang mencuri, sabar terhadap sakit yang dideritanya, tetap dijalani berobat dan tidak mengeluh dan sebagainya, masuk surga. Makanya dulu ada kisah, ada seorang itu menjadi wali. Ya Allah, mudahan ini ada yang jadi wali. Karena kenapa coba? Karena sabar terhadap omelan istrinya. Pokoknya tinggi pangkatnya. Ternyata bukan karena apa-apa, karena ini memiliki kesabaran yang luar biasa terhadap istrinya yang luar biasa dalam kasihnya. Jadi wali, makanya dia tuh sayang memang istri yang pemalayang tuh bertambah tinggi derajat dia. Tadi tapi pikirannya ditanya aja, adakah Ustaz cerita memang karena sabar orang itu? Ada orang sabar karena sakitnya tinggi derajatnya, ada nggak? Belum ada, pikir lagi. Sudah, jadi mudahan kita menjadi orang yang bersabar ya Allah. Amin. Wal Qur'atu hujjatan laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita atau seteru kepada kita. Kapan dia menjadi pembela kita? Kalau kita membaca dan mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan jangan berbohong, maka jangan berbohong. Al-Quran menyatakan dirikan sholat. Kapan menjadi seteru bagi kita di hari kiamat? Kita membaca Al-Quran dan sementara kita tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Ujar Quran bayar zakat, kada bayar zakat. Ujar Quran misalnya, Al-Quran menyatakan apa, menjelaskan dirikan sembahyang, kada sembahyang. Al-Quran jangan berbohong, tapi berbohong. Maka Quran yang kita baca itu akan menjadi seteru bagi kita di akhirat. Na'udzubillah. Kemudian kullun nas yaghdu fadai'un nafsahu kamu'tikuha au mubiquha. Setiap manusia itu senantiasa berusaha berpagi-pagi. Dia menjual dirinya, ada yang menjadikan dirinya selamat, ada yang menyebabkan dirinya celaka. Jadi kita itu setiap paginya keluar rumah berusaha dua aja. Ada yang mengolah dirinya itu menjadi bahagia, dapat pahala, dapat rahmat. Ada yang sebaliknya menjadi celaka dan menderita. Maka kita pilih yang mana? Tentu pilih yang agar kita menjadi bahagia dan selamat. Caranya apa? Ya tadi, kerjakan perintah Allah, banyak-banyak beramal soleh, kemudian apapun ibadah atau kebaikan meskipun kecil dicontohkan tadi hanya sekedar zikir subhanallah, maka kerjakanlah sebaik mungkin. Kemudian dalam hidup ini kita perlu yang namanya sabar agar kita bisa bertahan hidup sampai akhir hayat. Yakinlah setiap kesabaran yang kita jalankan itu memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berzikir, kita tidak sholat, kita tidak sedang mengaji, tapi kita sedang tidak mengeluh kepada Allah terhadap yang tidak nyaman yang kita jalani, itu pun mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita melimpah pahalanya di hari kiamat. Nanti kalau kita mati, pahala amal soleh kita itulah yang akan menemani kita dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah tambah iman kita, dan Allah tambah mahabbah kepada kita berkah bulan Maulid ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna karamika wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri jami'i ta'ati rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.